Jualan makanan atau barang-barang Ya, atau apa? Makanan, makanan, makanan ya. empek-empek. Pempek, Ya, waduh seger ya sampai jam segini makan pempek. Oke, terus gimana nih menentukan permintaannya? Sudah bisa ya? Artinya oke nih buat hari ini produksi per berapa, misalnya berapa piece, ya. sorry, berapa apa ya, berapa buah ya? Ya, kalau Mungkin atau saya berapa pack itu, gitu ya? Gimana? ya, kalau saya posting hari ini suruh ngelis, jadi saya Oh, itu sistemnya menurut pesanan. PO ya? Tidak, ya, jadi kalau nggak laku kan nggak sia-sia. Betul sekali. Itu salah satu strategi juga Mbak Marianti ya. Mbak Marianti udah Ya, keren nih, udah hebat, udah bisa menentukan permintaan pelanggannya dengan cara ya. tadi ya melakukan sistem PO. Jadi kita nggak rugi, betul ya. Karena apalagi kalau Ya, makanan, kalau misalnya kita stok banyak ternyata misalnya pelanggan yang nggak ada, sayang ya, rugi ya, banget gitu. Apalagi makanannya yang cepat basi misalnya. Wah itu udah pasti kita menanggung kerugiannya lebih besar gitu ya. ya, Oke nih Mbak betul. Marianti, makasih banyak ya. Ya, Salah satu strategi marketing ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang jualan online. Untuk masa pandemi ini memang banyak sekali ya. Saat ini sudah marak di mana-mana dari Sabang sampai Merauke ya. Yang senyum-senyum kayaknya ya nih udah buka online ya. Coba-coba ya. Ah iseng-iseng deh nyobain misalnya gitu ya. Cobain ah. Aku kan bisa bikin kue. Cobain ah jualan kue misalnya. Tawarin dulu nih strategi pemasarannya. Tawarin dulu ke keluarga. Biasanya gitu ya. Cobain dong cicipin. Misalnya Mbak Haisa bikin kue bolu nih misalnya gitu ya. Yang cake lagi kekinian. Cobain dong mah, enak gak nih buatanku? Kalau enak aku mau jualan misalnya gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, ya kan? Kita mau cari tahu nih kira-kira minatnya si pelanggan kita ini seperti apa. Karena itu penting, betul nggak? Jangan sampai kita menyediakan barang-barang atau jasa mungkin atau apapun itu ya yang akan kita jual, tapi tidak sesuai dengan minat pelanggan kita, gitu ya. Misalnya di daerahnya, kayak tadi misalnya pempek mungkin daerah Palembang misalnya gitu ya, misalnya itu kan khasnya dari daerah Palembang. Tapi misalnya kita tinggalnya di Bandung nih, tapi orang-orang Bandung juga ciri khasnya orang Bandung mungkin misalnya mereka kan suka juga nih makanan manis misalnya gitu ya. Cobain ah dagang pempeknya di Bandung misalnya gitu ya. Nah, itu juga membuka peluang gitu. Jadi kita tahu nih kira-kira permintaan atau kebutuhan dari si pelanggan kita ini apa. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya sebelum kita membuka usaha. Boleh coba-coba nggak? Oh, boleh. Karena memang harus dicoba. Betul nggak? Harus dicoba kalau mau jualan. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu sampai mana. Gitu ya. Oke nih, kita akan mulai share ya untuk materinya ya. Bisa disimak ya rekan-rekan. Oke. Ya, silakan yang baru bergabung boleh langsung diisi absensinya ya. Kita masuk nih ke topik pembahasannya yaitu menentukan kebutuhan dan memahami permintaan pelanggan. Ya, kita cek dulu nih, permintaan itu apa? Ini dia ya, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Nah, dalam analisis ekonomi ini biasanya ya dianggap bahwa permintaan suatu barang ini terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Sepakat ya? Siapa yang cari barang mahal? Gak ada ya. Pasti nyarinya yang murah dulu. Sepakat ya? Apalagi kita emak-emak ya, carinya yang murah ya kan, yang berkualitas, pengennya murah tapi berkualitas gitu ya kan. Nah ini dia nih salah satu juga ya yang menjadi dasar untuk kita bisa membuka usaha, yaitu perhatikan faktor harganya. Di pasaran berapa nih? Jangan sampai nanti kita menjualnya terlalu mahal atau terlalu rendah juga gitu ya. Kalau terlalu murah juga nanti kita rugi dong. Ya kan, gak ada keuntungan namanya jualan kan harus ada untung, betul nggak? Tapi kita juga harus lihat nih kira-kira pasarannya bagaimana gitu ya, tingkat harga di pasaran yang mungkin sama nih tadi contohnya kita ke pempek lagi ya. Contohnya pempek kira-kira di pasar nih yang ukurannya berapa misalnya atau per berapa gram harganya berapa misalnya gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga supaya kita nggak kemahalan menjualnya ataupun terlalu murah gitu ya. Nah, kemudian pengertian lain adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki ya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiada lain tiada bukan ya, ada permintaan pasti ada kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian untuk kebutuhannya nih, kebutuhan manusia ini kan berbagai macam ya. Nah, intensitasnya terdiri dari kebutuhan primer, kemudian sekunder dan juga tersier, jasmani dan rohani, kemudian material dan juga imaterial, juga kebutuhan yang berdasarkan subjek yaitu individual dan kebutuhan kolektif. Nah, kemudian nilai pelanggan nih.
Menurut rekan-rekan, kira-kira keberadaan pelanggan ini penting nggak sih? Oh ya penting dong, Miss. Siapa yang mau beli? Kita jualan tapi nggak ada pelanggan ya sama aja bohong ya. Siapa yang mau beli produk kita? Gitu ya kan? Nah, untuk pelanggan sendiri, perbandingan antara apa yang pelanggan dapatkan dari produk dengan apa yang pelanggan korbankan untuk mendapatkannya. Kemudian pelanggan akan mengukur nih apa saja dari produk atau jasa yang pelanggan beli, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, atau manfaat lainnya. Selanjutnya mengukur juga untuk mendapatkannya berapa besar pengorbanan baik tenaga, waktu, dan uang yang akan dikeluarkan, terutama untuk kita yang ingin bergerak di bidang jasa ya. Penting sekali untuk rekan-rekan perhatikan kalau misalnya kita ingin membuka usaha dalam bidang jasa. Misalnya cuci sepatu, belum ada mungkin ya, masih jarang ya. Kita membuka peluang nih, cari peluang gitu kan. Wah kayaknya di masa pandemi ini kayaknya orang-orang misalnya banyak yang melakukan kayak tadi misalnya olahraga sepeda, misalnya gitu ya. Terus pilih trekking sepedanya yang ke gunung-gunung misalnya sampai akhirnya misalnya sepatu dan lain sebagainya peralatannya udah kotornya benar-benar kotor banget ya kalau kita ke gunung terus nanti kena lumpur dan lain sebagainya. Nah, kita buka peluang nih untuk membuka usaha cuci sepatu misalnya seperti itu ya. Nah, untuk membuka usaha jasa cuci sepatu ini kita nggak bisa serta-merta langsung membuka, kemudian kita nggak tahu atau kita nggak melihat dulu nih kira-kira yang pelanggan inginkan atau kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nah, kita harus pintar-pintar nih mencari peluangnya gitu ya supaya pelanggan juga pada saat pada saat menggunakan jasa kita ini mereka juga merasakan manfaatnya gitu ya. Oke. Sebentar, ini masih ada yang mau join nih. Ya, ke sini ya. Nah, pelanggan juga nanti akan membandingkan ya secara tidak langsung. Kira-kira nih misalnya nih Mas Wawan Hernawan jualan ya. Terus ini atas nama Salsabila juga jualan nih. Nanti pelanggannya pilih, ah saya mau ke warungnya Mas Wawan aja soalnya lebih lengkap. Ah saya mau ke warungnya Salsabila aja soalnya di situ juga harganya murah-murah misalnya gitu ya. Nah, nanti kualitas atau nilai pelanggan ini yang akan didapatkan oleh pelanggan ini perlu pengorbanan ya. Mereka juga misalnya aduh kalau ke warung Salsabila ini agak jauh nih jaraknya dari rumah misalnya. Lebih dekat ke warungnya Mas Wawan Hernawan nih. Nanti pasti pelanggannya akan memilih yang lebih dekat gitu. Jadi untuk pengertian nilai pelanggan ini perbandingan ya apa yang pelanggan dapatkan dari si produknya dan juga apa yang mereka korbankan untuk mendapatkannya gitu ya. Mbak Sakma, Sakma mungkin pernah nih bingung ya, ada minimarket yang warna biru dan juga warna merah. Aduh, yang mana ya? Belinya yang mana ya? Kita pasti agak ini dulu ya, berpikir dulu gitu kan. Ah, kayaknya mending di sini deh banyak promonya. Oh, di sini aja deh kayaknya murah, lebih murah deh. Gitu ya. Nah, itu salah satu pengertian dari nilai pelanggan gitu. Jadi kita memilih gitu ya bagaimana dan juga kita mengukur nih kira-kira apa aja sih keuntungan dari kita membeli produk ini gitu ya. Kemudian selanjutnya mengetahui nih siapa pelangganmu. Harus tahu ya pelanggannya targetnya siapakah pelanggan bisnisnya. Jenis kelaminnya apa misalnya mau jualan kerudung berarti sudah jelas ya target pasarnya ibu-ibu, emak-emak, perempuan gitu ya. Nah, kemudian mau jualan misalnya topi dan juga barang-barang untuk trekking ke gunung misalnya gitu ya. Nah, itu siapa nih targetnya? Kita harus tahu ya. Kira-kira siapa nih yang nanti akan jadi pelanggan kita? Siapa yang kira-kira nanti mau beli barang-barang kita? Barang-barang atau produk yang kita jual gitu ya atau yang menggunakan jasa kita. Targetnya misalnya kita mau buka usaha laundry. Laundry di hampir setiap gang rumah atau gang kompleks perumahan itu sudah ada ya. Rata-rata nih kebanyakan udah buka laundry gitu kan. Nah, kira-kira targetnya mau siapa nih? Kalau satu gang ada misalnya di setiap satu gang misalnya di gang pertama di gang A nih udah ada laundry satu, tapi kita juga mau buka laundry nih. Kita perlu nih mau pengen buka usaha juga, tapi di gang A udah ada. Oke, kita sasar nih. Untuk targetnya adalah di gang B nih, ibu-ibu atau apa namanya ibu rumah tangga gitu ya, yang mungkin banyak yang bekerja, jadi nggak ada waktu untuk mencuci misalnya. Nah itu targetnya. Jadi kita harus tahu gitu ya siapa pelanggan nanti yang akan menggunakan jasa atau produk kita. Kemudian berapa kisaran usianya, lalu apa hal yang mereka sukai. Untuk sekarang nih anak-anak milenial misalnya lagi senang sama makanan kekinian ya. Banyak kan ya udah mulai nih sampai ke cilok aja udah ada cilok kekinian ya. Cireng mungkin rekan-rekan tahu ya.
kemudian seblak dan lain sebagainya. Wah, ini udah banyak banget nih. Ini juga salah satu sebetulnya strategi kita untuk bisa berinovasi dalam menjual produk kita gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, oh ya nih anak-anak milenial kayaknya lebih suka makanan yang pedes-pedes misalnya gitu ya. Yang senangnya yang pedes-pedes, yang berkuah misalnya kira-kira apa ya yang harus kita jual kalau misalnya kita udah tahu nih kisaran usianya oh anak-anak SMA sampai kuliah misalnya kira-kira antara 17 tahun sampai 25 25 tahun lah ya sampai umur 25 tahun kira-kira hal yang mereka sukai apa gitu. Jadi kita tentukan dulu siapa pelanggannya supaya tahu gitu ya supaya target pasar kita bisa tercapai gitu. Kemudian penting juga untuk mengetahui siapa sebenarnya pelanggan kita ya karena dengan begitu nanti akan semakin mudah nih untuk mengetahui kira-kira produk apa yang akan kita jual, kemudian apa yang mereka butuhkan, apalagi nanti kalau misalnya mereka sudah menggunakan jasa kita atau sudah membeli produk kita, merekanya setia sama kita gitu ya, menjadi pelanggan setia, wah ini lebih enak ya, gitu ya. Oke, selanjutnya nih rekan Arsike, yang baru bergabung silakan boleh langsung isi absensinya ya. Oke, melakukan hubungan pelanggan ini unsur yang paling penting ya dalam bisnis. Kenapa? Ini adalah konsep hubungan pelanggan ini nanti secara tidak langsung kita melakukan pendekatan ya kepada pelanggan. Komunikasinya dua arah, bukan lagi kita mau jualan aja. Cuman, Mbak beli nih ada produk baru nih. Misalnya kata Mbak Asiati, ini saya ada ini loh baju baru bagus loh, dibeli dong. Ini produk terbaru nih. Sebelum yang lain, sebelum saya tawarin ke yang lain, saya tawarin kamu dulu nih. Beli dong misalnya. Nah, bukan lagi seperti itu ya. Jadi hubungan pelanggan ini dibangun, kemudian gunakan komunikasinya dua arah. Kita juga mendengar gitu ya apa yang mereka inginkan. Misalnya Mbak Aulia jangan warna biru aja dong. Saya juga pengen nih misalnya warna pink misalnya gitu ya. Nah, nanti silakan gitu ya dibicarakan dengan pelanggannya kira-kira permintaan mereka atau kebutuhan mereka apa aja. Misalnya, aduh saya ini makanannya nggak bisa makan yang pedes-pedes deh. Bikinnya jangan yang pedes dong. Sediain juga nih misalnya rasa yang original gitu ya. Terus ada pedesnya ada levelnya, misalnya level berapa gitu. Nah, itu kan kita mau nih mendengarkan si pelanggan gitu ya untuk nanti bisa kita jadikan sebagai apa ya inovasi untuk produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Nah tujuannya dari hubungan pelanggan ini untuk membuat pelanggannya merasa dihargai. Seneng nggak? Kira-kira kalau misalnya ditanya ini sama kita, katakanlah saya penjualnya nih ya. Terus saya tanya nih misalnya, kita open mic ya. Boleh ya open mic ya? Oke, sebentar nih. Mbak Martiani boleh diaktifkan mic-nya? Aduh, saya nih. Halo Mbak Martiani. Kira-kira nih, bagaimana perasaan yang Mbak Martiani rasakan kalau misalnya saya pedagang nih, terus saya tanyainnya ke Mbak Martiani duluan, Mbak, saya ini mau jualan barang nih, saya punya baju, kira-kira warnanya yang harus saya sediakan apa ya, misalnya gitu. Saya tanyakan seperti itu nih kepada Mbak Martiani nih, kira-kira Mbak Martiani senang nggak sih? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena dapat Merasa dihargai ya? menghargai, ada juga baru supaya tahu apa yang mau dibeli lagi gitu. Oke. Jadi kita seolah-olah menjadi orang pertama gitu ya. Terima kasih di Mbak Martiani ya untuk jawabannya ya. Saya mute kembali ya. Ya, Jadi kita merasa dihargai terus kita kayak seolah-olah menjadi orang pertama gitu ya yang tahu oh dia mau jualan itu oh aku duluan loh yang tahu produknya apa. Misalnya gitu ya. Padahal siapa tahu nih di belakang itu ya, padahal kita udah juga tanya-tanya ke yang lain gitu, nggak cuma ke Mbak Martiani aja misalnya. Saya pun melakukan apa pertanyaan yang sama misalnya ke Mas Urip gitu ya, ke Mbak Devita, ke Mbak Rizkia gitu ya di belakangnya. Padahal tapi kita seolah-olah selalu mengutamakan si pelanggan itu. Gitu yang kita tanya pertama seolah-olah gitu ya, padahal kita sudah melakukan apa survei juga pertanyaan-pertanyaan ini kepada pelanggan yang lain gitu ya. Kemudian ketika berhadapan dengan pelanggan, asisten toko atau tenaga penjualan ini juga perlu memulai pembicaraan dan juga mendorong interaksi. Jadi kalau nanti ada pelanggan yang datang ke toko, diajak ngobrol ya. Bu mau beli apa? Ibu lagi cari apa? Jangan didiemin aja. Misalnya Mbak Nadia ini jadi asisten penjualan toko. Ada nih datang nih misalnya siapa ini? Namanya ketutup bentar ya. Nah, misalnya datang nih Mbak Neng Susi nih datang ke tokonya misalnya. Terus dicuekin aja, didiemin aja, dibiarin. Apalagi misalnya kita punya toko yang semuanya sudah di display, tinggal ambil aja kayak minimarket misalnya gitu ya. Terus kita diemin aja. Kira-kira gimana ya?
Senang nggak kita belanja? Mungkin senang-senang aja ya, karena kita memang lagi butuh, betul nggak? Karena kita lagi butuh, ya udah deh langsung ambil barang-barang yang kita inginkan gitu ya, yang kita butuh tersebut. Tapi beda halnya nih kalau misalnya pernah nggak masuk ke salah satu minimarket yang merah ataupun yang biru, begitu kita buka pintu, selamat datang, selamat belanja, kayak gitu ya? Pernah ya? Begitu datang, atau misalnya nih kayak Pak Wawan nih, Pak Wawan kalau ada pelanggannya, saya mau ambil contoh langsung boleh ya dari Pak Wawan nih, Pak Wawan kayaknya jualan nih. Boleh diaktifkan mic-nya nih Pak Wawan. Oke, silakan diaktifkan mic-nya Pak Wawan. Saya mau tahu langsung nih dari penjualnya langsung nih ya. Boleh sharing ya Pak Wawan ya. Halo Pak Wawan, salam kenal. Nih Pak Wawan, gimana kalau misalnya ada pelanggan yang datang? Ini kan warung ya, artinya ada barang-barang di belakang Pak Wawan. Iya, di warung ini lagi. Iya, artinya pelanggan nggak bisa langsung ambil aja dong, harus butuh bantuan yang melayani gitu ya, harus ada asisten penjualan tokonya nih untuk membantu mengambilkannya. Kira-kira kalau ada pelanggan biasanya Pak Wawan melayaninya seperti apa? Begitu datang kita datang. Begitu datang terus gimana nih? Apa yang dilakukan Pak Wawan? Iya, kita harus sopan terus menanyakan apa yang mau dibeli gitu. Oke. Ramah ya, harus ramah ya. Iya, harus ramah. Bener nih. Apa cuma lagi ditanya aja nih? Enggak ya, betulan ramah ya. Supaya ramah. Harus ramah, betul. Kemudian? Ya, menawarkan, menanyakan apa yang mau dibeli. Menanyakan apa yang mau dibeli, betul. Dilayani dengan baik ya? Ya, dengan baik. Oke. Jangan lupa kalau kita membeli, ucapin terima kasih. Wah, benar, betul sekali. Jangan lupa ya, itu penting loh ya. Supaya apa? Supaya nanti pelanggannya mau datang lagi ke tempat kita dan pulang juga dengan perasaan yang gembira ya, karena memang sudah merasa dihargai gitu. Oke, makasih banyak nih Pak Wawan ya. Semoga usahanya lancar nih. Walaupun masih pandemi, kayaknya kalau untuk warung-warung insya Allah ya, mudah-mudahan selalu ramai gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Tanyakan juga nih kepada pelanggan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah mereka puas dengan produknya atau jika memang ada masalah yang mereka alami, pelanggan juga mungkin nanti akan menawarkan saran ya untuk membuat usaha toko retail kita atau grosir kita lebih baik. Misalnya kayak tadi nih Pak Wawan ada telur nggak? Aduh, telurnya kebetulan saya belum jualan telur nih, jualan dong Pak Wawan, misalnya gitu ya, supaya kita enak nih, misalnya supaya lengkap di warungnya Pak Wawan, jadi kita nggak mesti kemana-mana cari telur, misalnya gitu ya. Nah itu kan sebuah saran ya dari si pelanggan kita. Nah nanti silakan Pak Wawan siapkan, misalnya oke Bu, nanti besok saya mulai jualan telurnya misalnya. Nah lebih enak ya, karena nanti pelanggannya akan datang lagi dan merasa, oh iya ini saran saya didengarkan, oh iya ini warungnya Pak Wawan juga jadi lengkap, jadi saya nggak perlu capek-capek cari warung yang lain, misalnya seperti itu, gitu ya. Salah satu strategi juga nih, ya kan? Oke, kita lanjutkan ya rekan Arsike. Rapikan data penyimpanan terkait pengelolaan permintaan. Ini penting ya, dicek nih kira-kira walaupun kayak misalnya warung kecil nggak punya catatan itu. Coba mulai dari sekarang dibuatkan catatannya ya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira kita harus punya data. Oh, makanan yang mau habis yang mana? Oh, ini kayaknya udah mau kadaluarsa. Oh, ini kayaknya udah nggak terlalu laku dijual. Gitu ya. Jadi kita harus bisa nih membuat data penyimpanan ya terkait pengelolaan permintaan ini. Kira-kira, wah ini misalnya apa ya kalau di warung misalnya, oh ya aduh kayaknya untuk jualan beras kayaknya udah mulai nggak laku nih. Soalnya di sebelah ada toko beras misalnya. Oke, kita kurangin. Biasanya kita stok beberapa karung misalnya gitu ya. Tapi karena di sebelah sudah ada toko beras nih, kita kurangi sedikit gitu ya. Misalnya biasanya stok 10 karung, kita kurangi jadi 5 misalnya. Khawatirnya apa? Mungkin nanti takut ada berasnya rusak gitu ya. Nanti karena terlalu lama disimpan misalnya, khawatirnya berasnya rusak. Jadi kita kurangi. Jadi kita harus tahu nih. Dan kita juga harus punya data penyimpanannya ya. Jadi jangan sampai ini memang kecil ya, terlihat sepele, tapi ini penting. Ya, jangan sampai ini terabaikan karena tanggung jawabnya atau nanti resikonya juga lumayan besar ya kalau misalnya kita tidak aware sama data penyimpanan atau pengelolaan permintaan ini. Jadi harus tahu nih kira-kira nanti apa yang harus mau dibeli, kira-kira apa nih barang-barang yang sudah nggak laku, apa nih barang-barang yang sudah mau kadaluarsa gitu. Kita harus tahu, jangan sampai kita menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa gitu ya. Selanjutnya, ketersediaan barang yang selalu terjaga. Nah, ini juga stok penting ya. Penting nggak? Kesel nggak kalau misalnya Mbak Veronica nih
belanja online. Udah seneng banget sama baju warna itu, misalnya seneng banget sama baju warna kuning. Tiba-tiba begitu ditanya, Mbak saya mau warna kuning, mohon maaf Kak, ini barangnya nggak restock. Ini sistemnya PO, misalnya baru ada lagi, misalnya sekitar 2 minggu lagi. Kesel nggak sih? Kesel ya? Kita udah, sayang banget, padahal pengen banget nih warna ini, ternyata nggak ada, misalnya gitu ya. Agak kecewa, betul nggak? Kecewa ya. Nah, jadi pastikan kalau misalnya nanti kita berjualan atau membuka usaha, kalau memang itu berkaitan dengan produk, silakan jaga ketersediaan barangnya ya, jangan sampai kekurangan, jangan sampai kehabisan gitu. Jadi harus bisa pastikan bahwa barang-barangnya kalau nanti ada pelanggan yang beli atau yang berminat untuk melihat itu ada gitu ya. Jadi jangan sampai kehabisan gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya nih, oke, melakukan riset pasar penting ya. Kayak tadi nih, dengarkan saran dari pelanggan gitu ya. Terus misalnya mau kalau sekarang kalau untuk toko-toko atau minimarket atau department store yang sudah lebih besar gitu ya, biasanya kan suka ada survei ya, biasanya dikasih nih lembaran-lembaran, terus nanti kita yang datang pelanggan ke situ disuruh isi kira-kira nih apa nih yang perlu ditingkatkan, bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk riset pasar ini juga penting. Kalau sekarang sudah zamannya testimoni ya, betul nggak? Orang lebih percaya dengan testimoni ketimbang omongan kita sebagai penjual. Padahal kita yang pegang barangnya gitu ya, kita yang tahu beli barangnya di mana, bikin produknya seperti apa misalnya gitu. Tapi dengan adanya testimoni ini biasanya mereka jauh lebih percaya gitu ya. Udah sekitar 80-90% kayaknya testimonial ini mempengaruhi tingkat penjualan ya. Mbak Amelia nih mau beli misalnya mau beli apa ya, mau beli baju misalnya. Mau beli baju tapi ragu-ragu tuh bahannya kayak gimana ya. Nggak sengaja ngeliat testimoninya Mbak Kori misalnya. Mbak Kori bikin testimoni, video testimoni misalnya. Halo guys, ini bajunya bagus banget loh, bahannya adem dan lalala gitu ya. Terus Mbak Amelia, oh ini kayaknya bahannya bagus deh. Kenapa Mbak Amelia akhirnya berubah pikiran seperti itu? Karena Mbak Amelia sudah melihat testimoni yang diberikan oleh Mbak Kori, lebih percaya. Akhirnya, oh ya deh beli deh, cobain. Ini katanya Mbak Kori ini bagus soalnya, misalnya gitu ya. Akhirnya kita beli gitu. Jadi untuk testimoni, melakukan survei melalui testimoni juga ini juga salah satu strategi marketing kita ya, strategi penjualan kita boleh sekali untuk dilakukan. Tapi jangan memaksa ya. Jangan maksa juga, Mbak Haisa bikinin testimoni dong. Kan lagi jualan, baru jualan loh aku bikin yang bagus ya please, misalnya gitu ya. Jangan juga ya. Jadi harus real testimoni ya. Jangan mengada-ngada, terus jangan paksa-paksa Mbak. Kalau misalnya Mbak Lita mau bikin video testimoninya bagus, nanti aku kasih bonus deh, aku kasih diskon deh. Nah, jangan ya. Jangan seperti itu. Jadi biarkan. Nanti pun kalau misalnya kita sudah memberikan pelayanan yang baik, produk kita juga bagus gitu ya, tidak mengecewakan. Nanti ada keinginan yang apa ya, mendorong pelanggan itu sendiri untuk melakukan atau membuat video testimoni. Mas Ahmad Akbar nih baru beli masker misalnya, baru beli masker, wah maskernya enak nih dipakainya, nggak bikin pengap misalnya gitu ya, terus bikin nih video testimoninya, terus nanti akhirnya bisa mempengaruhi yang lain juga untuk membeli. Minimal kalau kita posting video testimoni kita di media sosial kita misalnya gitu ya, minimal follower-follower kita atau siapapun yang ada yang berteman dengan kita akan melihat gitu ya, melihat oh ternyata dia tuh Ahmad Akbar tuh belinya di sini nih di toko A nih. Yaudah kita cobain aja deh belinya di situ juga gitu ya. Nanti akan ada rasa apa ya, penasaran gitu ya. Pengen oh iya deh, cobain deh. Kemarin kayaknya reviewnya Akbar bagus nih, Ahmad Akbar bagus nih. Kita cobain di sini belinya gitu ya. Jadi mendorong juga nih, lumayan berpengaruh ya video testimoni ini untuk orang lain atau pelanggan kita membeli barang-barang kita gitu ya. Selain video testimoni juga nanti boleh nih, misalnya survei langsung ke lapangan. Kalau misalnya kita punya toko gitu ya, kalau misalnya mau membandingkan dengan toko sebelah boleh juga. Misalnya dilihat-lihat nih kira-kira apa sih yang belum lengkap di toko kita gitu ya, dicari lagi. Kayak tadi misalnya belum ada telur, sediakan telur misalnya. Oh di sini belum ada beras, disediakan beras, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi mencari tahu gitu ya, mencari tahu hal apa aja kira-kira yang bisa memenuhi permintaan pelanggan kita, supaya ya itu tadi tujuannya, supaya pelanggannya lebih banyak yang datang, kemudian kita bisa menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia gitu ya. Kemudian nanti akan ada saran atau ide-ide mungkin yang baru gitu ya, yang bisa muncul dari pelanggan kita yang bisa kita aplikasikan ketika nanti kita ingin membuat apa ya, ekspansi terhadap bisnis kita gitu ya rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini waktunya sepertinya sudah melebihi belum ya. Masih ada waktu nih untuk teman-teman yang mau bertanya ya.
Ini akan saya stop terlebih dahulu untuk sharing screen-nya. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung ajukan pertanyaan. Saya ambil 3 orang penanya ya di kolom chat, silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, rekan-rekan bantu ya. Enggak ya? Oke, silakan. Boleh yang mau tanya? Silakan. Boleh diketikkan terlebih dahulu di kolom chat supaya rekan-rekan yang lain juga bisa baca nih pertanyaannya seperti apa. Yang baru bergabung, aduh sayang sekali ini udah mau habis waktunya baru bergabung ya. Ini rekan-rekan untuk webinar ini kita menggunakannya waktu Indonesia Barat ya, rekan-rekan yang di daerah timur, silakan disesuaikan ya. Takutnya di sini jam 9, di mana ya? Di Sulawesi misalnya atau di Makassar kan sudah beda ya, gitu. Silakan yang mau bertanya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Mumpung ada kesempatan nih bertemu dengan kami ya, untuk bisa sharing untuk rekan-rekan yang lain juga, silakan. Sertifikatnya kapan keluar di dashboard? Oh my God. Pertanyaannya ini ya. Aduh, kapan ya Mbak Nenden ya? Aduh, saya juga nggak ngerti nih ya. Nah, untuk sertifikat, saya jawab ya, supaya rekan-rekan juga tahu ya. Untuk sertifikat masuk ke dashboard ini, kalau dari info prakerjanya itu 1 kali 24 jam setelah pelatihannya selesai. Tapi kalau misalnya sertifikatnya belum masuk dashboard juga maksimal di 7 kali 24 jam. Oke. Nah, kalau sudah sampai 7 kali 24 jam tidak ada juga, sertifikatnya belum muncul ke dashboard kita, silakan nanti hubungi kontak prakerjanya langsung. Karena untuk sertifikat ini yang berhak mengeluarkan adalah pihak prakerja dan juga sekolahmu. Karena RCK ini hanya sebagai penyedia pelatihan pembelajaran saja, gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan yang ingin masih penasaran nih, kayaknya banyak banget di hotline kita juga yang saya dengar bahwa ini sertifikatnya belum masuk dashboard. Kapan nih Kak cair insentifnya bla 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 gitu ya. Sabar ya. Sabar ya. Karena butuh proses, butuh waktu. Yang akses kan bukan cuma kita sendiri, ada ribuan loh yang udah lolos di gelombang 18 ini ya. Jadi silakan bersabar ya, ditunggu maksimal 7 kali 24 jam. Terjawab ya Mbak Nenden. Mudah-mudahan udah bisa tidur nih ya abis ini ya. Kalau bisa 3 hari belum masuk juga sertifikatnya, tunggu lagi sampai 4 hari sampai ke 7 hari ya. Kalau tidak ada silakan langsung hubungi pihak prakerjanya. Mudah-mudahan sih nggak sampai batas maksimal ya. Mudah-mudahan bisa langsung masuk nanti setelah selesai. Oke. Oh ini ada yang hadir kembali. Aduh tertinggal ya Mas Erwin ya. Terima kasih nih sudah masuk join lagi. Udah 100% pelatihannya belum keluar sertifikatnya. Sabar ya, sabar sekali ini harus sabar ya. Siapa nih Mbak Neng Susi ya? Udah 100% pelatihannya belum keluar. Jangan lupa rating sama ulasan diisi dulu ya di dashboard prakerjanya ataupun di sekolahnya ya, diisi juga dilengkapi. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditunggu. Sabar ya. Sertifikatnya mungkin lagi diapain ya? Lagi diproses ya. Sesuai antrian biasanya. Kita harus paham itu dulu ya, karena semua dilakukan sudah by system. Kita nggak tahu nih sudah sampai mana. Misalnya saya, misalnya kata siapa, kata Mbak Kori, saya tuh kok dari tadi Mbak Kori mulu ya, yang kelihatannya Mbak Kori nih. Misalnya kata Mbak Aulia misalnya nih, saya ganti ya ke Mbak Aulia deh, kata Mbak Aulia, saya padahal ngerjainnya lebih dulu daripada Mbak Yeni nih, kok Mbak Yeni duluan sih yang mengerjakan yang dapat sertifikatnya. Loh, itu juga kita nggak tahu ya, karena yang memproses semuanya itu adalah by system. Gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan, saya dong mau diduluin sertifikatnya soalnya saya butuh dananya, misalnya saya butuh insentifnya, itu juga kita nggak bisa ya. Jadi semuanya sudah otomatis by system gitu ya. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Kalau ikut webinar di Zoom itu sebetulnya 1 kali untuk 1 program gitu ya. Untuk hari kita sediakan Rabu, Kamis, Jumat. Untuk misalnya rekan-rekan yang nggak bisa join di hari Rabu bisa ikut di hari Kamis. Kemudian kalau nggak bisa juga di hari Kamis bisa ikut di hari Jumat. Jadi pilih salah satu saja, Mas Eko ya. Nggak usah semuanya. Kecuali kalau mau lihat saya terus-terusan ya, kalau nggak bosen ya, boleh ya. Tapi kalau untuk programnya 1 kali saja, gitu ya. 1 kali webinar, 1 kali program yang diambil gitu. Kemudian ada lagi nih, gimana caranya menyikapi emak-emak yang banyak maunya tapi ujung-ujungnya nggak jadi beli. Aduh banyak banget nih kayak gini ya. Ayo siapa nih yang yang suka kayak gini? Pilih-pilih barangnya sampai bete penjualnya, sampai bete asisten penjualan tokonya. Terus akhirnya udah deh Mbak nanti lagi. Kayaknya nggak ada yang cocok. Aduh jelup ya. Betul nggak? Rasanya aduh ya ampun udah semua dikeluarin. Kenapa nggak jadi beli sih gitu ya. Ini Mas Kang Riawan kayaknya aduh sedih ya menghadapi mama seperti ini ya. Tapi hey bagaimanapun ya, mama itu kan mulutnya bisa kita manfaatkan loh sebetulnya. Betul nggak?
Mbak Marianti nih beli ke salah satu toko misalnya, terus kita dilayani dengan baik walaupun kita banyak, keluarin lagi dong warna apa lagi yang kamu punya, coba saya mau lihat. Ini loh Mbak, ini sudah ada semuanya, udah 10-10-nya nih warnanya, cuma ada 10 nih, cuma ada segini Mbak warnanya. Tapi kalau misalnya kita dilayani Mbak Marianti, saya layani misalnya dengan baik, saya sabar, saya tungguin nih sampai Mbak Marianti udah bete sampai bingung sendiri mau akhirnya beli yang mana gitu ya, barang-barang yang udah kita keluarin, udah kita tunjukin ke mereka gitu ya, sampai akhirnya mereka pusing sendiri. Aduh, akhirnya banyak banget malah jadi pusing. Misalnya tadi mau beli warna merah karena warna birunya bagus jadi warna biru misalnya gitu ya. Nah, biarkan gitu ya. Sabar, balik lagi ya, namanya penjual, kita jualan, kita butuh mereka dong, betul nggak? Kita butuh pelanggan. Tetap layani dengan baik. Kalaupun akhirnya mereka tidak beli, ya kita harus sabar, legowo, ikhlas melayaninya ya. Mas Karyawan ya, jangan malah Bu, Ibu gimana udah saya keluarin semua, Ibu malah nggak jadi beli, capek tahu Bu beresinnya misalnya gitu ya. Itu nanti nggak akan balik lagi loh dia pasti kesel. Saya kesini nih, saya nih yang beli, saya nih raja. Oh nanti pasti gitu ya. Nanti, aduh jangan deh debat sama mama ya, jangan ya, bahaya ya. Jangan debat sama mama, kalah udah pasti kita, ya enggak, benar enggak? Jangan debat sama mama deh, udah aduh ampun, saya juga nggak tahan nih kalau debat sama mama ya. Jadi nanti harus sabar, dengarkan baik-baik, layani misalnya kita keluarinnya. Kalau daripada misalnya kita keluarin satu-satu, udah aja keluarin sekaligus. Bu, nih warnanya ada 10, silakan Ibu pilih misalnya gitu ya. Ini udah semua keluar Mas, udah semuanya Bu. Tinggal Ibu nanti mau size-nya apa misalnya gitu ya. Kalau size-nya kan ada di gudang Bu, misalnya nggak mungkin dong saya keluarin semuanya misalnya gitu ya. Atau ada juga mungkin kalau rekan-rekan pernah melihat di mall misalnya ya, ada tuh biasanya dikotakin khusus untuk barang-barang diskon ya. Biasanya diacak-acak, betul nggak? Dikeluarin dari yang paling bawah sampai ke atas. Ini yang senyum-senyum kayaknya pernah ya. Dikeluarin nih dari bawah ke atas, dari bawah ke atas terus seperti itu ya. Tapi yang dibeli ada nggak? Kadang nggak ada loh. Betul nggak? Kesel nggak asistennya? Ya kalau yang lihat kesel ya, aduh itu kan gue yang beresin, kenapa dia acak-acak, akhirnya dia nggak ada yang dibeli lagi misalnya gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, artinya gini, kita nggak bisa marahin dia. Bu jangan diacak-acak ya Bu, misalnya gitu, nggak bisa tuh kayak gitu, ya kan? Kalau mau misalnya kita tawarkan bantuan, Bu, Ibu carinya yang seperti apa modelnya? Ibu carinya warna apa biar kami bantu untuk mencarinya. Misalnya seperti itu tuh lebih enak dibandingkan dengan kita bicara misalnya, Bu jangan diacakin dong Bu, saya capek tahu beresinnya Ibu gimana sih misalnya gitu ya. Jangan, nah kalau itu nanti kabur, dia nggak akan mau balik lagi dia gitu. Jadi tawarkan bantuan ya Mas Kang Riawan ya, tawarkan bantuan Bu, ada yang bisa saya bantu nggak? Ibu mau carinya warna apa? Sabar intinya itu ya, sabar, dengarkan baik-baik, kemudian layani juga dengan baik. Jangan sampai kita nggak bisa menjaga emosi sampai akhirnya nanti pelanggannya kecewa nggak mau balik lagi. Nah, untuk mama ini mulutnya ini ya bisa kita manfaatkan untuk kita promosi. Kan kalau kita misalnya si mama ini ternyata kita layani dengan baik, nanti dia akan ngomong dong sama ibu-ibu arisannya lah minimal, biasanya gitu ya, sama ibu-ibu arisannya. Kemarin beli di toko itu loh, pelayanannya bagus loh, dia ramah banget tahu, padahal itu aku acak-acakin loh, misalnya gitu ya. Kadang dia juga sadar gitu, dia tuh udah istilahnya bikin berantakan misalnya di situ ya di tokonya, tapi ya itu gimana ya, itu udah kebiasaan kayaknya ya. Udah naluri mama ya, kalau nggak lihat semua barang dulu kayaknya nggak puas, betul nggak? Gitu ya. Tapi ya itu tadi balik lagi karena ini pelanggan kita harus hormati, kita harus hargai, kita harus juga layani dengan baik gitu ya. Jadi intinya adalah sabar gitu, oke? Mudah-mudahan terjawab ya Mas Karyawan ya. Abis ini kalau ada misalnya punya usaha terus kita buka ternyata mama yang kita layani, wah siap-siap. Sabarnya harus 1000% ya, bukan lagi 100% ya. Oke. Nah, mana lagi nih udah ya. Mungkin ini yang ke bawah-bawahnya nih kayaknya Kak gimana caranya menyikapi orang yang nggak mau kalau harga barang itu naik. Kadang-kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba harga barang melonjak tapi orang itu tetap minta harga yang lama. Oh gitu ya, Ibu nggak usah belanja di saya deh. Jangan ya, jangan gitu. Wah nanti bahaya. Kalau seperti itu kita harus pintar menerapkan strategi baru. Harganya naik nih, misalnya. Harganya kita naikin dulu, tapi kita kasih bonus apa misalnya. Tapi sudah dimasukkan ke harganya juga. Misalnya harga bajunya 20.000. Baju apa 20.000 ada nggak ya? Nggak ada ya. 50.000 lah ya. Baju 50.000 nih. Terus misalnya kita jual, Ibu, kalau Ibu beli, misalnya Ibu beli 4, misalnya Ibu beli 3, ini nanti kita kurangin harganya berapa persen gitu. Padahal itu udah kita naikkan gitu. Jadi harus kita mainkan harganya. Kita gabungkan dengan masih barang, misalnya ada barang lama yang harganya masih sama, tapi kita gabungkan dan ini yang kita naikkan gitu. Jadi strategi kita untuk menaikkan harganya pelan-pelan gitu. Dan juga jangan sampai kita juga menaikkan harganya langsung melonjak tinggi gitu ya. Misalnya harganya 20.000 yang kita jual, tiba-tiba kita naikkan
Bu ini udah naik di mana-mana nih, udah di pasaran juga udah segini harganya. Jadi ini kita naikkan misalnya jadi 2 kali lipat. Jadi harganya 40.000 ya dia nggak akan mau juga gitu ya. Jadi naikannya perlahan, pelan-pelan. Atau nanti kita gabungkan gitu. Kita gabungkan dengan misalnya barang yang lama, yang kurang laku misalnya, yang harganya sudah miring, kita gabungkan gitu supaya dua-duanya kejual, tapi kita menjual harga yang naik ini gitu ya dengan harga yang sudah naik ini gitu. Jadi jangan sampai menaikkan harganya itu terlalu drastis banget atau tiba-tiba secara tiba-tiba gitu ya. Nah, kalau misalnya si pelanggan yang nggak mau mengerti juga gitu ya, nggak mau, saya nggak mau beli deh, harganya kan kemarin di toko di sana masih segini. Oh ya Ibu silakan nggak apa-apa. Karena ini saya juga sudah menentukan harga ini kan Bu, udah dari modalnya udah saya hitung, misalnya transportnya dan lain sebagainya, mungkin ongkos kirimnya dan lain sebagainya sudah saya hitung Bu. Ini juga saya ngambilnya nggak sedikit, cuma sedikit Bu untungnya. Nah, biasanya digitu-gituin ya. Kita agak-agak memelas sedikit gitu ya biasanya ya. Tapi memang itu kenyataannya misalnya silakan boleh dibicarakan. Tapi jangan, Bu, saya dari sana nih modalnya cuma 15.000 Bu, belum ongkos, belum apa. Ya mana mungkin saya jual 20.000 misalnya. Jangan juga seperti itu. Tetap bicarakan dengan cara yang baik kepada mereka gitu ya. Sampaikan bahwa harga segitu tuh udah dihitungin betul-betul, udah dihitung matang-matang gitu ya. Atau tadi strateginya menjual barangnya bukan cuma menjual barang yang naik aja, tapi digabungkan dengan barang yang lama yang harganya masih tetap. Terus nanti bisa misalnya melakukan diskon-diskon, promo apa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini waktunya sudah lewat ya, mohon maaf ya. Pertanyaan selanjutnya nanti boleh kita lanjutkan lagi mungkin di sesi konsultasi atau boleh juga nanti via WA ke hotline teacher ya biar kita bisa bantu untuk kasih solusi gitu ya. Tapi emang lebih enak seperti ini ya, lebih interaktif ya, enak nih. Bisa sambil lihat rekan-rekan ketawa tuh, aduh saya senang sekali loh lihatnya. Berarti sudah semangat nih ikut webinarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar, mudah-mudahan bermanfaat walaupun cuma sedikit ilmu yang diambil ya. Nah, silahkan dieksplor lagi, dicari lagi di internet juga sudah banyak sekali ya, silahkan nanti supaya kita lebih sebagai penjual, supaya ilmu pengetahuannya lebih bertambah dan terutama itu tadi melayani ya, melayani permintaan pelanggan, kebutuhan pelanggan gitu ya, bagaimana juga kita menyediakan stok, jangan sampai orang mau beli kita nggak punya stok gitu ya. Biasanya kalau udah kayak barang-barang baju dan lain sebagainya itu kan kalau misalnya nggak ada stoknya kita agak kecewa, kecuali memang kita umumkan pada saat menjualnya ini adalah barang PO misalnya. Nah itu biasanya juga kan nanti tergantung pelanggannya sendiri. Kalau mau beli ya silahkan gitu ya. Kalau enggak juga ya sudah. Berarti bukan rezeki kita. Dan harus ingat kesabaran itu poin penting ya pada saat penjualan ya. Harus sabar. Apalagi nanti menghadapi ya tadi mama kayak kita ya kan. Harus sabar 1000% sabarnya. Oke. Terima kasih nih rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa maskernya masih digunakan ya. Masih pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya segera divaksin supaya pandeminya juga cepat selesai ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.